Kembali di 811 Show pemirsa, dan bersama saya Milen Skarsari kita memasuki segmen perbincangan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang baru di Kidzania pemirsa. Ini untuk ibu-ibu atau orang tua yang ingin mengajak anak-anaknya, mungkin perlu tahu ada establishment baru apa di Kidzania. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya akan berbincang dengan tentunya ini adalah house speaker dari Kidzania, Mbak Soraya Haq. Apa kabar Mbak Soraya? Hai, baik-baik saja. Iya, Mbak Aya, ini pasti ada sesuatu yang baru lagi ya dari Kidzania, tapi di sebelahnya Mbak Aya ini ada pendamping juga yang tentunya akan memberikan informasi yang nggak kalah menarik, yaitu ada Pak Hendra Hinardicung. Beliau ini pemirsa adalah Senior Product Manager dari buku tulis Sinar Dunia. Nah, kenapa ini buku tulis Sinar Dunia? Mungkin Mbak Aya bisa jelaskan ini apa sih yang baru di Kidzania, terutama yang terkait dengan buku tulis Sinar Dunia ini. Ya, kalau kita tahu bahwa Kidzania ini kan pusat hiburan keluarga terbaik yang memang mendapatkan penghargaan kelas dunia. Artinya memang anak-anak diberikan sebuah kesempatan untuk bisa masuk ke dalam sebuah dunia realita nanti ketika mereka dewasa. Jadi mereka ketika masuk ke dalam Kidzania, mereka itu seperti layaknya masuk ke dalam sebuah kota tapi dalam bentuk mini. Nah, di untuk sana anak-anak itu gitu untuk ya? anak-anak karena sesuai dengan usianya dari mulai 2 tahun sampai dengan 16 tahun. Jadi di mana mereka bisa menikmati sarana yang memang ada. Nah, di dalam Kidzania ini ada yang namanya establishment. Establishment itu adalah salah satu bentuk di mana tempat-tempat yang memang sudah disiapkan ini mereka bisa memberikan sebuah wacana profesi apa yang akan mereka pilih. Dari misalnya dari pembuat sepatu, dari misalnya menjadi seorang Formula One, dan mereka betul-betul seperti laksananya masuk ke dalam sebuah kota yang memang ada infrastrukturnya, ada gedung-gedungnya, kemudian mereka juga ada rumah sakit, ada fasilitas industri, ada salon, ada supermarket, dan segala macamnya. Dan kali ini saya mengajak anak-anak untuk kalau datang ke Kidzania, mereka bisa menjadi seorang desainer buku. Istilahnya kalau di Sinar Dunia adalah establishment Sinar Dunia Book Factory. Jadi bagaimana bekerja di dalam sebuah pabrik buku. Jadi mereka ini establishment baru berupa betul. Book Factory dari Sinar Dunia. Iya, dari Sinar Dunia. Dan kalau misalnya boleh saya kasih contoh. Nah, jadi anak-anak mereka kalau misalnya Jadi ini yang diproduksi? Ini diproduksi. Jadi ketika mereka masuk ke dalam establishment, kemudian mereka bisa untuk memilih, karena kan kita lihat dunia gadget sekarang sudah luar biasa masuk ke dalam dunia anak-anak. Kemudian juga ilustrasi juga menjadi salah satu alternatif, dan ini salah satu yang membuat mereka dengan bisa mendesain bukunya, covernya sampai dengan jadi ini kayak covernya ada Mbak Aya di situ, dan ini tertulis created by Soraya Haq. So ini buatannya Mbak Aya gitu ya? Dan ini buat anak-anak kan menyenangkan gitu ya, artinya mencintai buku, mereka merasa memiliki, mereka bisa mendesain, mereka sudah ada warna-warnanya, ada beberapa karakternya, dan ini mereka ada seru banget ya Mbak Aya. Nah, saya mau ke Pak Hendra dulu nih, tapi Pak Hendra, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian Sinar Dunia merasa perlu bekerja sama dengan Kidzania di sini? Mungkin asal utamanya adalah bahwa kita lihat bahwa target market dari Kidzania sendiri itu ada anak sekolah, yang mana pasti sangat sesuai dengan cocok dengan target marketnya buku tulis Sinar Dunia. Makanya that's why kita bisa sinergi, kita join di situ. Oke, nah ini bentuk establishmentnya sendiri kan factory. Ini apa saja yang bisa dilakukan anak-anak? Aktivitas anak-anak itu sangat menarik yang kita mau berikan ke anak-anak. Mereka masuk ke dalam. Kemudian kan mereka akan menemukan 2 layar monitor yang berupa monitor touchscreen. Di sana mereka bisa melakukan proses drag and drop untuk mendesain buku dengan pilihan dari background ataupun karakter yang lucu yang bisa sesuai dengan selera mereka. Mereka akan tampilkan di covernya, kemudian mereka akan melakukan print, dicetak covernya, dan kemudian mereka melakukan proses penjilitan. Jadi sampai produksi penjilitan itu anak-anak ya yang turun langsung. Untuk proses desain yang utama tuh proses desainnya, kemudian penjilitan memang dibantu sama supervisor, kemudian akan dihasilkan produk seperti Mbak Aya tunjukkan ini. Nah, ini kan Mbak Aya lucu banget nih Mbak Aya, ada beruang-beruangnya, ada binatang-binatang, ada tumbuhannya segala macam. Nah, ini kalau misalnya kembali lagi Pak Hendra, kalau dari touchscreen yang tadi Anda katakan memang anak-anak bisa drag and drop gitu. Apa saja yang bisa dipilih, misalnya backgroundnya, warnanya, karakter di dalamnya? Pertama yang utama untuk cover satu buku yang kita utamakan ada backgroundnya. Backgroundnya kita berikan pilihan dengan warna-warni yang sangat menarik. Kemudian juga ada karakter-karakter lucu yang besar. Kemudian juga karakter lucu yang kecil, dan juga ornamen atau aksesoris. Kemudian yang paling menarik mungkin adalah ada fasilitas webcam.
di mana mereka anak-anak itu bisa melakukan foto diri mereka sendiri kemudian ditampilkan di cover buku. Ini dia hasilnya. Fotonya Mbak Aya sendiri. Mbak Aya ini ya manfaatnya apa nih Mbak? Kalau misalnya anak-anak kemudian belajar membuat buku tulis mereka sendiri. Dunia ilustrasi kan sebetulnya harus digalakkan dari mulai anak-anak seusia dini karena menjadi seorang ilustrator atau book designer atau istilahnya bagaimana mereka bisa mendesain sebuah buku ini kan adalah salah satu yang membuat kreativitas. Karena memang anak-anak yang datang ke Kidzania itu memang dirancang untuk bisa berpikir secara positif, kreatif dan juga kritis terhadap apa minat dan bakatnya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam kemampuan seorang anak. Siapa tahu mungkin satu saat mereka dewasa, mereka bisa menjadi seorang ilustrator yang handal atau mereka bisa bahkan menemukan bakatnya mungkin dari sekarang ya. Jadi oleh karena itu kan mengasah sebetulnya imajinasi dengan background yang sudah disiapkan, dengan kepemilikan ada webcamnya, itu merasa seperti memiliki buku dan saya pikir mungkin ini salah satu yang membuat mereka senang menulis atau mereka senang membaca atau melakukan sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan buku. Oke, nah ini kan dalam produksi juga ada supervisor Mbak yang selalu mendampingi. Nah ini sejauh mana dia mendampingi anak-anak ini dan perannya di dalam pendampingan ini bagaimana? Yang pasti hanya sebagai orang yang menemani di samping supervisor, tapi anak-anak sendiri mereka yang melakukan supaya mereka juga bisa menyentuh, bisa merasakan sehingga ketika ada kesalahan atau kesulitan mereka bisa langsung membantu karena tetap yang namanya anak-anak mungkin nanti pas lagi penjelitan mencong atau misalnya menggunakan kurang sempurna lah ya. Sempurna. Nanti kalau misalnya foto atau misalnya drag and dropnya kemudian dia salah karena ini kan tidak boleh salah hanya 2 kali kesempatan kalau tidak salah ya. Jadi untuk memilihnya. Jadi saya pikir memang di dalam Kidzania ini walaupun anak-anak bisa bebas untuk memilih profesi apa, tapi tetap ada supervisor yang bisa menemani mereka memberikan satu penerangan yang lebih lanjut. Ini makin seru aja ya untuk datang ke Kidzania. Nah Pak Hendra, ini ada kesan apa yang Anda memang rasakan setelah ada kerjasama yang terjalin dari Sinar Dunia dan Kidzania sendiri? Yang pasti kita dari pihak Sinar Dunia Buku Tulis sendiri kita merasa bisa berinteraksi langsung dengan konsumen akhir kita yaitu anak-anak sekolah tersebut. Itu yang utama sehingga juga kita secara data kan juga ada muncul dari Kidzania bahwa pengunjung dari establishment kita itu seberapa besar sih, jadi kita bisa tahu excitementnya mereka. Oh ternyata sambutan mereka sangat antusias untuk establishment kita di sana. Jadi ada antusiasme yang cukup tinggi ya dari anak-anak. Baik, kita lanjutkan pembicaraan tapi kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, Eidilai Masya akan kembali saat lagi.